Assalamualaikum Teh Alip. Gimana, sehat? Waalaikumsalam Bapak Syauki Auladi Gifari. Gimana? Sehat dong? Alhamdulillah. Udah lamanya gak ngobrol. Sejak ada 2 bulan terakhir sama Teh Alip teh ngobrol podcast. Enggak, bukan 2 bulan. Udah lebih dari 4 bulan masih Gana. 4 bulan lebih. Pengen ngobrol lagi gitu kan. Sekalian ngabuburit. Ini tuh tadinya mau bikin konten podcast ngabuburit gitu ya sambil ngobrol-ngobrol. Cuman baru kerealisasinya sama Teh Alip. Yang lainnya udah banyak sebenarnya yang aku kontak gitu ya. Dari berbagai macam latar belakang. Bukan dari IAT doang gitu ya. Dari yang misalnya hobi apa gitu. Cuman baru sama Teh Alip realisasinya. Gitu Teh Alip. Masya Allah. Teh Alip jigana ini ya udah gak sabar pengen ngobrol gitu ya. Tentang gaya hidup dan keperempuanan. Iya dong. Udah pasti itu sih kata Alip. Soalnya gak ada bahan lain. Masa aja mau ngobrolin sinetron Ikatan Cinta mah kan gak mungkin gitu ya. Iya, aku gak nonton soalnya. Atau Teh Alip ini suka nonton Ikatan Cinta? Enggak, aku gak nonton. Bukan fansnya Aldebaran dan Andin. Yes. Bukan. Aku nontonnya apa ya? Yang lain, yang luar aja, yang drakornya kurang menarik. Drakornya. That's true. Nah, langsung kita ngobrol nih ya, biar agak berbobot daripada ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Ngketnya apaan sih ya? Nggak ada ininya, nggak ada petikenana dari podcast si Sauki mah. Harus berfaedah ya Ki ya. Harus berfaedah. Nah, ini Teh Alip nih. Kan kita itu udah masuk apanya? Zaman globalisasi mungkin ya, yang lebih maju gitu. Tentunya juga kan untuk nilai-nilai di sosial di masyarakat itu telah berubah nih. Sebagai kayak Teh Alip nih misalnya. Iya. Tentang keperempuan khususnya kan beda banget gitu ya. Kalau misal pandangan orang tua dahulu ke anak perempuan dulu kayak gini, oh sekarang mah lebih terbuka kayak gini nih. Nah bagaimana kita tuh menyikapinya? Apakah orang tua dahulu mah kolot lah, nggak usah didengerin misalnya gitu, atau misalnya ya kita tetap mendengarkan orang tua dan juga menjalankan yang sekarang atau gimana tuh Teh Alip? Ngerti nggak maksudnya? Pasti enggaknya. Iya ngerti. Kalau aku ya Ki ya, karena kan kita tahu sendiri ya yang namanya pengasuhan orang tua zaman dulu sama yang sekarang itu beda banget. Karena emang dulu nggak ada fasilitas buat belajar ilmu parenting kayak gitu. Ngerasa nggak? Mungkin Shoki juga ngerasa ya. Untuk sebagian orang orang tua zaman dulu memang sudah punya pola asuh yang bagus misalnya, tapi untuk sebagian yang lain malah pola asuhnya itu bisa dibilang kurang pas ya untuk diterapkan ke anaknya gitu, karena bisa jadi dengan pola pengasuhan yang salah itu menyebabkan si anak itu malah nggak sesuai keinginan orang tua, itu disebabkan dari pola asuhnya sendiri gitu. Kadang kan seperti itu ya Ki, kalau kita nemu kasus ya. Jadi penyebabnya ya kayak gitu, pola asuh. Mungkin pola asuh yang salah. Mungkin aku kan nanya gini itu karena Teh Alip di lembaga pendidikan gitu ya, jadi seorang musyrif. Ya kan, jadi aku nanya gitu itu karena Teh Alip seorang musyrifah di sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Jadi mungkin tahu gitu kalau misalnya bagaimana sih cara jangan mengajari anak gitu. Mungkin kita belum jadi orang tua gitu. Jadi belum ada pengalaman mendampingi anak lah sebagai Teh Alip sebagai musyrifah nih. Apalagi kan perempuan-perempuan yang beranjak remaja gitu kan. Remaja ke dewasa gitu.
umuran berapa? 15 ya, 15 sampai 17 kan? Iya benar. Iya kalau SMA sih sekitar 15 sampai 18-an lah. 16 sampai 18. Nah itu tuh Teh Alip teh untuk mendampingi, karena muslimah itu kan mendampingi sebenarnya ya. Untuk mengajarkan orang tua, kadang ti guru, kita mah hanya mendampingi supaya tidak keluar jalur gitu kalau musrifah mah. Iya. Nah itu tuh gimana untuk mendampingi itu, kan sekarang Mbak tahu sendiri ada TikTok gitu kan, ada snack video yang gitu-gitulah. Memang bagus itu, bisa sebagai wadah, cuman kan kalau misalnya berlebih tidak baik gitu. Iya emang kerasa sih Ki, anak-anak sekarang udah mulai beranjak dari sosial media kayak IG, sekarang beranjak ke TikTok dan lain sebagainya. Iya. Kebanyakan sih kalau di aku tuh anak-anak pada main TikTok ya. Suka lihat ya kreativitas anak-anak emang udah bagus gitu. Tapi emang benar-benar harus didampingi. Main TikTok atau sosmed yang lainnya juga orang tua harus jadi apa ya? Jadi pendamping juga, apalagi sekarang kan di rumah ya anak-anak. Iya. Kalau aku kan karena WFH dan anak-anaknya juga di rumah, jadi nggak bisa ngedampingi. Dan meskipun ngedampingi, nanti saat di asrama anak-anak nggak bawa HP, jadi tetap orang tuanya sendiri yang harus controlling anaknya sendiri. Oh iya, kalau misalnya musrifah gitu di daring kayak gini, itu kayak gimana cara memantau anaknya? Kan kalau di asrama mah beda, kelihatan kan gitu. Kalau biasanya sih emang nggak semuanya bisa terkontrol ya. Yang bisa mengontrol hanya orang rumahnya gitu, kayak orang tuanya gitu. Jadi kita mah ya hanya apa ya, ikut mengontrol misalnya dari sekolah. Kita kan ada ini ya, ada bagian kesiswaan yang mengatur kedisiplinan santri gitu ya. Iya. Tentang misalnya di sekolah itu ada peraturan apa gitu. Nah nanti kalau misalnya santri melanggar, kebanyakan ya emang anak-anak itu melanggar di pasal sosmed ya, karena kan ada peraturannya juga. Kalau misalnya di aku ya, di tempat aku ngajar atau kerja di sana, ada peraturan kalau misalnya santri itu nggak boleh upload foto atau konten yang emang nggak syar'i, mulai dari pakaian atau dari kontennya, dari pembahasannya gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu nih anak-anak yang misalnya upload pakai pakaian geser ini, nah itu udah masuk pelanggaran ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk mengontrol santri, kedisiplinan santri kayak gitu Ki. Kalau yang lainnya emang kita terbatas ya, karena kan ya tahu sendiri lah gimana cara ngontrolnya coba ya. Iya, apalagi kan daring kayak gini. Kita sosmed. Belum lagi kan kalau misal belum misalnya gini nih, bikin akun, cuman pakai namanya nggak nama sendiri kan, biasa nama akun tuh aneh-aneh gitu ya, atau nama lain gitu. Nah kebanyakan juga ada yang gitu. Iya. Dulu angkatan orang nih ya Teh Halip, di ke sekolah tuh ada yang pakai kerudung, biasalah. SMA negeri sih, bukan ini. Cuman pas keluar gitu, pas ngeliat di postingan, wadaw gitu kan, lebih wow gitu. Nah, itu kayak gimana Ki? Gitulah, kayak gitulah. Tahu sendiri SMA negeri, bukan pondok, bukan apa. Iya, I see. Nah kayak gitu Teh Halip nih buat apanya, bukan pesan atau apa yang ingin Teh Halip sampaikan kepada remaja-remaja perempuan atau misalnya yang umur 20 tahunan gitu, yang sebelum nikah lah, yang masih beranjak menuju dewasa nih, apa pesan Teh Halip nih mengenai baik itu misalnya menghadapi teknologi itu, jangan terlalu kayak gini deh, atau kalian harus kayak gini kayak gitu. Mengingat Teh Halip ini kan salah satu member dari KGI gitu ya,
Jadi nggak salah aku nanya-nanya kayak gini. Iya, iya, iya. Gimana Halip? Boleh Kalau silahkan. dari aku ya, kalau dari aku ya Ki ya, sebenarnya kita harus tahu apa ya, tahu tempat ya. Tapi kadang kalau umuran segitu emang perlu controlling juga dari orang dewasa kayak gitu. Semuanya harus apa ya? Gak boleh berlebihan juga ya kalau main medsos, karena kan anak-anak ya, jangan anak-anak, kita juga kan sering main medsos ya. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau kita ya mungkin udah bisa apa ya? Udah bisa ngontrol sendiri kan ya. Cuman kalau anak-anak di umuran remaja kayak gitu emang masih rentan dan harus dikontrol kayak gitu. Dan tentunya juga harus sesuai maksudnya standar apa ya? Standar setiap orang kan beda-beda. Sesuainya itu kayak gimana? Yang penting isi konten atau si anak mau ngupload apapun itu di sosmednya ya harus sesuainya itu sesuai apa ya? Kalau di aku di tempat kerja istilahnya sesuai syariah gitulah. Jadi jangan sampai berlebihan mungkin ya. Mengandung apa ya? Nah itu sih intinya, jangan sampai mengandung sesuatu yang negatif ya. Mungkin hal yang negatif semua orang juga pasti tahu kayak gimana ya. Ya gitu. Karena mungkin gaya hidup juga kan yang remaja waktu kita muda gitu ya. Di tahun 6 tahun ke belakang tuh beda sama yang sekarang gitu kan. Iya, dimana kita SMA tuh masih pakai zaman pin BB dong. Nah, sekarang kan udah WA kayak gitu. Udah TikTok, Instagram udah mulai maju. Seperti itu kan. Benar. Jadi mungkin untuk apa ya? Pengawasan mungkinnya kepada remaja-remaja, bukan hanya remaja putri, mungkin remaja putra juga harus membatasi gitu kan. Teh Alip melihat penting ini sih apa gimana? Edukasi juga penting ya, edukasi dari misalnya entah dari orang tua langsung ke anaknya atau dari sekolah ke siswanya gitu. Edukasi tentang batasan-batasan kita emang punya kebebasan, tapi kebebasan kita juga dibatasi dengan sama kebebasan orang lain gitu Ki. Iya. Paham ya maksudnya? Paham. Jadi harus penting gitu edukasi. Jadi tidak bisa misalnya sekolah nih, oh ini mah karena anak saya sudah disekolahkan di sini, ya udahlah kumaha guruna. Jadi perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, pembimbing mungkin ya, kalau ada di Teh Alip mah ada musyrifahnya kayak gitu ya. Dan juga si anaknya sendiri itu kan harus ditemenin gitu. Iya, semuanya harus bersinergi ya kayak. Kalau misalnya nggak bersinergi atau salah satunya misalnya di aku nih ada guru, orang tua dan musyrifah misalnya. Nah, ketiganya itu emang harus benar-benar kerjasama. Kalau misalnya salah satunya nggak bisa diajak kerjasama, ya udah nanti anaknya bakal gitu-gitu aja, bakal susah diatur mungkin atau hal negatif lainnya gitu. Bisa jadi terjadi sama anaknya. Gitu. Pentingnya bersinergi itu tuh. Teh Alip sendiri sampai sekarang nih menemukan gitu. Menemukan kesulitan enggak atau misalnya yang aduh itu budak teh nih hese teuing sih dibere nyaho misalnya gitu. Kalau nanti kumaha sih? Pernah sampai kepikiran gitu enggak Teh Alip? Atau misal aduh sabar. Ini tuntutan pekerjaan, kita harus profesional. Kalau menghadapi anak yang susah diatur, iyalah pasti ada. Dari sekian banyak anak ada beberapa anak yang emang susah diatur dan kadang sempat berpikir juga ini anak kenapa susah diatur sih? Padahal dia udah misalnya nih udah pernah pesantren sebelumnya, tapi kok nggak napak istilah Sunda nama
tenapak lah urut pesantren anaknya gitu. Jangan sampai buang-buang uang orang tua gitu ya. Buat sekolah di sana tuh mahal gitu kan. Jangan sampai buang-buang uang orang tua. Poin yang harus diingat anak-anak tuh itu biaya sekolah mereka itu nggak murah ya, karena tapi ya mungkin buat sebagian orang segitu teh, buat sebagian orang yang mampu ya segitu teh ya kecil lah. Cuman ya, kan ditebak gitu. Sayang lah kalau disia-siakan gitu ya. Jadi mungkin ini apa ya, pesan-pesan dari kita untuk anak-anak SMA, SMP ataupun mahasiswa ya, jangan main-main gitu dalam belajar tuh ya, karena orang tua kita tuh pertama nyediain uang untuk kuliah, kemudian uang untuk HP-nya, kemudian uang ngekos kalau mahasiswa. Mungkin kalau yang di pesantren mah uang bekal kayak gitu ya. Intinya mah kita manfaatkan. Nah iya, uang makan tuh. Kita manfaatkan kepercayaan dari orang tua itu agar berkah lah semuanya. Kecuali kalian misalnya udah punya uang sendiri, rek kuliah bener sampai 8 tahun sok bebas itu mah. Kumamanehnya. Ada uang sendiri masuk bebas, rek kemana wae. Ari kan masih orang tua gitu. Iya, benar-benar Ki. Nih, Teh Alip, tentang gaya hidup nih aku masih penasaran gitu, pengen nanya ke Teh Alip tuh, kan Teh Alip lebih tahu gitu dari aku gitu ya tentang gaya hidup dan keperempuanan nih. Yang paling berpengaruh untuk gaya hidup remaja putri hari ini tuh apa gitu Teh Alip? Apakah mungkin karena pola pendidikan ataukah gadget yang menyerang kita atau banyak faktor? Jadi interview ya namanya. Tanya rek ngobrol santai kan, ngobrol hongkol teh asa telucu misalnya. Ngobrol jika nostalgia kayak tama ada segmen lainnya. Udah ini segmennya. Boleh lah. Tong waka off makan ya. Nanti muncul ini udah langsung off. Ini ya. Setelah ini langsung bikin yang lain. Gimana gaya hidup sorry. Yang paling mempengaruhi di hari ini tuh gaya hidup khususnya remaja putri gitu, yang Teh Alip langsung nyemplung ke sana kan, apa yang paling berpengaruh tuh? Apa ya, mungkin kalau sekarang anak-anak zaman sekarang tuh masuknya bukan milenial lagi ya, Gen Z ya. Gen Z. Nah itu emang perlu power lebih ya, karena banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi anak-anak, mulai dari gaya hidupnya, misalnya terlalu hedon ya, itu juga sangat mempengaruhi kualitas akhlak anak-anak gitu ya. Karena kan apalagi di zaman sekarang kita udah nggak bisa lepas dari yang namanya smartphone, teknologi berarti ya. Iya, masuknya ke teknologi berarti. Itu benar-benar apa ya? Tantangan kita ya, Kia. Kita kan udah mulai apa ya? Udah mulai mau jadi orang tua ya. Oh, jauh. Dan itu juga tantangan sudah kita. Tua gitu ya. Kita harus diingat ya. Dan ya mulai dari kita juga harus udah mempersiapkan, karena kita kan udah mencoba ya terjun di dunia anak-anak. Mungkin Shoki di anak umuran SD ya, terus aku juga udah nyemplung di umuran SMA gitu. Nah itu ada apa ya? Ada tantangan tersendiri kan ya. Jadi emang kita harus belajar dari sekarang ya Ki ya, untuk kedepannya juga. Kita kan nanti mungkin bakal punya anak sendiri ya, gimana caranya menghadapi mereka dan di zamannya masing-masing gitu ya. Iya. Apalagi mungkin ya nanti di pas zaman kita udah punya anak ya, tantangannya lebih besar lagi ya. Makanya dari sekarang kita benar-benar harus mempersiapkan, harus planning dari sekarang.
Dan Iya, bener. kayak sekarang kita belajar kayak gini juga itu jadi pengalaman hidup yang bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan kita ya. Benar. Nah, itulah gaya hidup apa ya? Gaya hidup kita juga menentukan gaya hidup anak-anak nanti, bisa dibilang seperti itu ya. Iya, jadi mungkin pola pengasuhan orang tua zaman dulu tuh nilai-nilainya mungkin baik, tetapi untuk anak sekarang harus caranya dibedakan, tapi intinya maksudnya ke sana gitu kan. Iya. Misalnya orang tua zaman dahulu tuh melarang hal seperti ini maksudnya tuh biar kayak gini. Nah, mungkin cara ngelarang kitanya beda gitu ke anak zaman sekarang kan. Emang Talib, Benar. jadi kadang aku tuh pernah sering ngobrol sama anak-anak murid gitu yang SD. Kalian di rumah ngapain nih selama WFH itu kan? Nonton YouTube Pak, main game gitu kan. Dan yang YouTube main game gitu. Sebagian ada yang TikTok. Anak SD itu, anak SD. Berarti emang dapat dilihat teknologi itu emang paling berpengaruh sih, selain dari tadi pengajaran orang tua gitu kan, pendampingan orang tua, karena mereka lebih jago gitu main YouTube dan itu. Tetapi kalau ada beberapa siswa juga yang kalau nggak di sekolah tuh sulit masuk nerap nanti gini. Iya. SD itu tantangan SD, tantangan anak SD. Untungnya SD Kayaknya gitu SD ya. mah lebih, tapi emang ada ini ya, ada levelnya sendiri, ada sisi kesulitannya sendiri gitu. SD gimana, Iya. SMA gimana gitu. Iya kayak gitulah, ada tantangannya masing-masing. Nah, satu lagi Teh Halip nih, ada pesan-pesan nggak buat semuanya yang berkecimpung di dunia, baik di dunia gender gitu ya, keperempuanan, atau di dunia pendidikan, sebelum kita akhiri ini podcast ini? Iya, intinya itu sih ya, kita harus benar-benar mempersiapkan generasi ke depan ya, masa depan. mulai dari diri kita sendiri lah tentunya, apalagi zaman yang semakin canggih dan kita nggak tahu nanti ke depannya canggih apa ya. Dan itu harus dipersiapkan dari sekarang, dari diri sendiri juga tentunya, pasti itu mah ya. Karena kita juga sering lupa gitu ya, kalau kedepannya tantangan akan semakin sulit gitu. Kadang itu yang sering dilupakan. Iya. Jadi intinya kalau closing statement dari aku gini Teh Halip, kita tuh harus benar-benar mempersiapkan untuk masa depan tuh dari sekarang gitu. Karena misal kalau kita leha-leha sekarang, atau misalnya banyak main-main lah, pokoknya sekarang mau main lah, urusan besok mah gimana nanti, itu nyeselnya nggak akan sekarang, nggak akan besok, tapi beberapa tahun kemudian misalnya kayak gitu. Iya, kerasanya nanti ya. Iya. Kalau misalnya ibarat makan pedes mah gini, kita makan pedes sekarang baru kerasa mah atau penyakit mah tuh beberapa tahun kemudian gitu lah. Iya benar. Dan Ki, satu lagi ya, statement terakhir. Siap. Jadi kita itu tetap harus merencanakan masa depan meskipun nantinya tidak sesuai rencana kita. Iya. Perencanaan itu menjadi hal penting ya. Ada, kalau nggak salah ada keterangannya, meskipun kita tahu besok akan kiamat, kita menanam hari ini, menanam kurma itu harus gitu, meskipun kita tahu besok bakal kiamat. Itu intinya yang jadi poin penting itu planning ya, perencanaan harus tetap diutamakan juga. Iya, meskipun benar. Nantinya tidak sesuai rencana. Tetap kita harus mempersiapkan ke depannya apapun yang terjadi gitu kan. Benar. Terima kasih Teh Alip atas waktunya. Semoga Teh Alip lancar terus, mau kerjanya, mau jodohnya, mau rezekinya, pokoknya semuanya lancar. Amin. Sekali lagi terima kasih Teh Alip. Assalamualaikum. Ya, oke, sama-sama. Waalaikumsalam.